Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi lutfihi tustarul uyub waz zallat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Nahmadullaha subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran yadumu ma dama al-lail wan nahar wa nashkuruhu syukran mazidan la yanqati'u bin qita'in nuri wadh dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa taraham wa tahannan ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man bimillatihi ishtahar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsiyal mudhnibata bitaqwallahi wa ta'atihi. Ittaqullaha haqqat taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Qala Allahu jalla wa azza fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa qala fi ayatin ukhra fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat asadakumullah. Tiada ungkapan yang patut kita utarakan dalam kesempatan yang mulia ini, Jumat Sayyidul Ayyam, kecuali ungkapan rasa syukur, puja dan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di siang yang mulia ini, Jumat Sayyidul Ayyam, kita dapat meringankan langkah kita menuju tempat mulia ini, guna bersama-sama menunaikan tugas mulia salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan niat, langkah dan amal ibadah Jumat kita diijabah, dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya dan sahabat-sahabatnya. Kita yang hadir berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, sidang Jumat asadakumullah. Tema sentral yang akan khatib ketengahkan di siang Jumat ini sekitar ajakan, ayo tetap istiqomah untuk melakukan yang terbaik guna menyongsong hari esok yang lebih baik. Masyiral muslimin, sidang Jumat asadakumullah. Khatib awali khutbah Jumat ini dengan mengangkat sebuah kisah inspiratif. Kisah seorang tukang kayu yang sangat profesional yang bekerja di sebuah perusahaan konstruksi real estate yang bonafide. Masyiral muslimin, sang tukang kayu
kerap kali menyelesaikan bangunan rumah yang dia buatnya dengan begitu indah. Bahkan seringkali mengundang decak kagum orang yang melihat hasil karya sang tukang kayu. Suatu hari dia maju kepada pemimpin perusahaan sambil mengatakan bahwa dia ingin pensiun dari pekerjaannya sebagai tukang kayu. Karena dia ingin beristirahat, menikmati hari tuanya dengan penuh kedamaian bersama dengan istri dan keluarganya. Masyarul muslimin, jelasnya pemilik perusahaan merasa keberatan dan kehilangan kalau seandainya tukang kayu yang profesional tersebut harus mengundurkan diri pensiun. Masyarul muslimin, namun dia tidak bisa mencegahnya. Terakhir, sang perusahaan meminta kepada sang tukang kayu, sebelum Anda meninggalkan pekerjaan Anda setelah sekian lama bersama-sama kami, maka kami mohon untuk buatkan kami rumah yang terindah yang pernah Anda buat. Masyaallah muslimin, dengan berat dan terpaksa akhirnya sang tukang kayu mengangguk, setuju untuk membuat sebuah rumah di akhir karyanya yang terakhir yang diminta oleh pemilik perusahaan. Tapi sebenarnya ia merasa terpaksa. Maka dia kerjakan dengan ogah-ogahan, dengan malas-malasan, tidak dengan sesungguh dan sepenuh hati. Masyarul muslimin, kalau semula dia begitu selektif memilih bahan-bahan bangunannya untuk membuat rumah, kali ini dia hanya menggunakan bahan-bahan yang ada. Singkat cerita, rumah yang diminta oleh pemilik perusahaan itu jadi. Namun jelasnya, karena tidak dilakukan dengan sepenuh hati, dilakukan dengan ogah-ogahan, malas-malasan, rumah itu pun tidak seindah seperti yang biasa yang pernah dia buat. Kalau semula kadang karyanya sering mengundang decak kagum banyak orang, tapi kali ini hasil karyanya begitu mengecewakan. Masyarul muslimin, ketika dia menyerahkan kunci pintu tersebut kepada pemilik perusahaan, apa kata sang pemilik perusahaan? Saya sengaja menyuruh Anda untuk membuatkan rumah ini karena saya akan menyerahkan kembali kunci pintu rumah ini kepada Anda sebagai hadiah sekian lama Anda sudah bekerja di perusahaan kami. Terima kasih banyak, kata sang pemilik perusahaan, atas jasa dan kerja Anda bersama kami. Masyarul muslimin, kaget sang tukang kayu tadi. Kalau dia tahu ternyata rumah yang diminta oleh pemilik perusahaan pada akhirnya akan menjadi miliknya, jelasnya dia akan lakukan dengan sepenuh hati. Dia tidak akan melakukannya dengan ogah-ogahan, malas-malasan. Tapi sayang, semuanya sudah berlalu, sesal kemudian, tidak ada artinya. Maka dia begitu kecewa dengan hasil karyanya sendiri. Masyaallah muslimin, ini sebuah pembelajaran. Padahal di dalam Islam, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita jika melakukan sesuatu untuk al-itqan. Innallaha azza wa jalla idza amila ahadukum amalan yuhibbu an ya'malahu an yutqinahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Suka, senang jika salah seorang di antara kalian itu melakukan sebuah pekerjaan tersebut dilakukan dengan totalitas, terarah, jelas, sungguh-sungguh, penuh ketekunan, dan dilakukan secara profesional. Masyaallah muslimin, sekali lagi ini sebuah pembelajaran. Sang tukang kayu menyesali dan begitu malu dengan hasil karyanya. Renungkan bahwa semua kita adalah sang tukang kayu. Renungkan bahwa rumah yang sedang kita bangun saat ini adalah rumah yang akan kita tempati esok di hari kiamat. Maka pukullah paku-paku itu dengan kesungguhan. Potonglah kayu-kayu itu dengan seindah mungkin. Serutlah kayu-kayu yang akan kita bangun sebagai rumah kita dengan sebaik-baiknya. Kita sendiri yang akan menuai apa yang kita lakukan. Masyaallah muslimin, sekali lagi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah sawah ladang. Kita menanam untuk kita petik.
buahnya nanti di akhirat. Sayangnya memang Allah kadang tidak menunjukkan buah dari amalan kita secara instan saat kita masih hidup. Biasanya Allah baru akan mempertontonkan buah amalan kita indal ghargharah, tatkala ajal sudah di kerongkongan. Maka ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, inna ruh idza qubida tabi'ahul basar. Ruh kalau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, mata terus mengikuti kemana ruh tadi berangkat. Seakan-akan Allah mempertontonkan kepada diri orang yang meninggal, yang dicabut ruhnya tadi, tempatnya kelak di surga atau di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya akan menjadi raudhah min riyadil jinan, atau justru sebaliknya akan menjadi hufrah min hufarin niran. Ketika seseorang jenazahnya itu diusung ke pekuburan, ada dua teriakan. Idza kanat sholihatan, kalau orang tersebut adalah orang soleh, maka ketika jenazahnya diusung ke pekuburan, teriakan yang muncul dari mulutnya, sayangnya tidak ada yang bisa mendengarnya kecuali makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang mendengar teriakan tersebut. Kalau orang ini orang soleh, maka yang muncul ketika jenazahnya diusung ke pekuburan, qaddimuni qaddimuni, ajiluni ajiluni, ayo segerakan saya, segerakan saya. Saya sudah tidak sabar ingin mendapatkan janji Allah yang baik atas pekerjaan-pekerjaan baik saya di dunia. Begitu sebaliknya, idza kanat ghairu shalihah, kalau orang ini bukan orang soleh, pekerjaannya selalu keluar dari norma-norma agama, maka ketika jenazahnya diusung ke pekuburan, yang keluar dari mulutnya teriakan, ya wailah, aina tadhhabuna biha, celaka, mau dibawa kemana jenazahku ini? Seakan-akan sudah dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nasib peruntungannya, bahwa dia akan menjadi penghuni neraka, kuburnya akan menjadi hufrah min hufarin niran. Ayo, selagi kita masih di dunia, selagi hayat masih di kandung badan, kita tidak tahu kapan ajal akan datang menjemput kita semuanya. Belum lama kita dikejutkan dengan wafatnya seorang alim guru kita bersama, Ki Al-Hajj Sofwan Nidhami. Malam hari itu dia masih menyampaikan tausiahnya. Dari sekian banyak tausiahnya, dia sampaikan tentang kematian. Tazawwad minad dunya fa innaka idza janna lailun la tadri hal ta'ishu ilal fajar. Berbekalah dari dunia, karena kalian tidak tahu apabila malam gelap sudah datang. Kalian tidak tahu apakah besok fajar. Kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari itu guru kita, Allah yarham, Kiai Sofwan Nidhami, menyampaikan tausiahnya. Tapi fajar Allah sudah merenggut nyawanya kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ditutup dengan husnul khatimah. Ayo istiqomah terus melakukan amalan-amalan baik, agar akhir hayat kita tutup dengan istiqomah. Ada berbagai cara agar kita mendapatkan istiqomah. Yang pertama, jaga iman, Islam, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan berislam. Artinya apa? Bawa iman, Islam, takwa kapan dan dimanapun. Seorang mukmin ketika dia melakukan maksiat, maka iman Islamnya sedang lepas dari dirinya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kalau ada orang mukmin berzina ketika dia berzina, imannya sedang lepas. La yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Kalau ada orang mukmin ketika mencuri, maka saat dia mencuri imannya sedang lepas. La yantahibu al mu'minu nuhbatan hina yantahib wa huwa mu'min. Orang mukmin kalau sedang merampas, menggelapkan uang rakyat, saat itu imannya lagi lepas. Jangan sampai ketika iman sedang lepas, Allah mencabut nyawa kita semuanya. Na'udzubillah. Kalau seperti itu kita tutup dengan su'ul khatimah. Yang kedua, terus saja berdoa memohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jangan pernah bangga dengan amalan-amalan kita. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali
ketika melakukan amal soleh, dia menasihati kita. An yakuna qalbul mu'mini mu'allaqan mudtariban bainal khawfi war raja. Idh laysa yadri ayuqbalu am yurad. Kalau kita melakukan amal soleh, kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, tanamkan rasa harap-harap cemas di dalam hati. Karena kita tidak tahu apakah amalan kita akan diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya terus berdoa memohon kepada Allah agar kita tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Bacalah doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, tutup ajal kami dengan husnul khatimah. Jangan tutup ajal kami dengan su'ul khatimah. Atau bahasa Al-Qur'annya, ya Rabb, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkan saya dalam keadaan muslim, pertemukan saya dengan orang-orang yang soleh. Yang selanjutnya caranya, sering-seringlah duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis-majelis yang disampaikan mawaidatul hasanah, yang mengingatkan kita akan kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di hari kiamat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terus saja duduk di majelis-majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang disampaikan mawaidatul hasanah. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh guru-guru kita, nasihat-nasihat baik, mengarahkan kita semuanya untuk bisa mengakhiri hayat ini dengan husnul khatimah. Yang tidak kalah pentingnya adalah pilih-pilih teman ketika kita bergaul. Anil bari la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Teman yang baik akan menghantarkan kita ke surga. Begitu sebaliknya, teman yang buruk akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Teman yang baik bukan teman yang selalu mengajak kita tertawa, terbahak-bahak. Tapi teman yang baik adalah teman yang kadang membuat kita menangis karena salah dan dosa-dosa kita. Kata pepatah, sodikuka man abkaka laman adhakaka. Teman sejatimu adalah teman yang kadang membuat engkau menangis. Menangis karena mungkin diingatkan akan dosa dan salah-salah kita. Bukan temanmu yang sejati adalah teman yang selalu membuat engkau tertawa. Ayo sekali lagi, lakukan terus amal baik. Tetap istiqomah untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Mudah-mudahan ketika ajal datang menjemput, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabb, tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allahumma ya Rabb, lakal hamdu kulluhu wa lakas syukru kulluhu. Wa ilaika ya Rabb yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuhu. Fa ahlun ya Rabb anta an tuhmad wa ahlun ya Rabb anta an tu'bad wa anta ya Rabb ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu fima naha wa zajar wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انظرنا وانصرنا وإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انظرنا وانصرنا وإخواننا المسلمين في كل مكان وزمان. جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.